wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Bupati Lampung Selatan, Bapak Haji Nanang Hermanto, dan yang saya hormati Bapak Sekda Lampung Selatan, dan yang saya hormati Bapak-bapak Prokopindo Lampung Selatan atau yang mewakili, dan yang saya hormati Bapak-bapak para pejabat struktural di lingkungan Pemda Lampung Selatan, dan yang saya hormati Bapak-bapak para anggota DPRD Lampung Selatan, yang saya hormati Bapak Camat se-Lampung Selatan, dan bapak-bapak para alim ulama, tokoh adat, serta bapak-bapak para penyesepuh, bapak ibu, para pegawai di lingkungan Pemda Lampung Selatan yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari menjelang siang ini kita ditakdirkan Allah bersama-sama hadir di majelis ini untuk melaksanakan satu kegiatan dalam rangka memperingati hari jadinya Lampung Selatan yang ke-67. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan materi tausiah pada kesempatan ini, saya ada pantun nih. Anak dara pakai kebaya, kebaya cantik berbahan sutra. Selamat ultah Lampung Selatan tercinta, semoga berjaya selamanya. Amin. Allahumma. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih banyak kepada khusus Bapak Bupati yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan tausiah ini. Gak banyak yang bisa saya sampaikan, cuman saya teringat beberapa waktu yang lalu itu ada di antara ikhwan kita yang meninggal lalu dimakamkan di Arafah. Karena di Arafah itu kita sudah punya, itu namanya Taman Makam Al-Ma'wah. Di situ dimakamkan para pinisepuh TKN Suryalaya Provinsi Lampung. Nah, kebetulan sudah menjadi suatu kebiasaan waktu sudah dilaksanakan pemakaman itu ada disebut pembacaan talqin mayat. Di dalam talqin mayat itu saya kebetulan yang membacakannya, saya agak tertegun. Karena di dalam talqin mayat itu salah satu di antaranya, wahai Fulan bin Fulan, kalau datang dua orang malaikat kepadamu, janganlah engkau takut, karena mereka juga hamba Allah. Mereka adalah Munkar dan Nakir. Apabila mereka bertanya kepadamu, man rabbuka, siapa Tuhanmu, wa man nabiyuka, siapa nabimu, wa man imamuka, siapa imammu, wa ma qiblatuka, kemana kiblatmu, wa ma ikhwanuka, siapa saudaramu. Jawablah dengan lidah yang fasih, intikat yang benar. Allah Tuhanku, Muhammad Nabiku, Al-Quran imamku, Baitullah kiblatku, kaum muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat adalah saudara-saudaraku.
Sampai di sini saya agak tertegun. Kenapa saya tertegun? Ya bukan menyalahkan. Ya saya tidak bermaksud untuk menyalahkan, tapi hanya bertanya kepada diri saya sendiri. Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami kunci lidahmu, kami suruh bicara tanganmu, kakimu kami jadikan saksi apa yang telah kau perbuat. Ini dengan kalimat jawablah dengan lidah yang fasih. Ini orang udah dikunci lidahnya, gimana ngejawabnya? Lalu saya berpikir, bertanya kepada Allah. Dapat jawaban. Asal mula talqin itu dari hadis Nabi. Laqinu mautakum. Talqinkan yang mati di antara kamu. Nah, memahami istilah mati ini beragam. Ada yang memahami dikubur dulu baru ditalqin. Nah, itulah yang dilakukan ketika talqin mayat. Ada yang menjelang kematian atau muhtadar ditalqin dengan la ilaha illallah. Orang tarekat memahaminya bukan jasadnya yang mati, tetapi hatinya yang mati. Hati yang mati itu hati yang tidak ingat kepada Allah, itu hati yang mati. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, orang yang hatinya hidup dengan zikir kepada Allah, bermajlis dengan orang yang hatinya tidak ingat kepada Allah, tidak ubahnya seperti pohon yang rindang tumbuh di tengah pohon yang kering. Jadi menurut orang-orang tarekat, yang mati itu hati. Hati yang tidak ingat lagi kepada Allah, itulah hati yang mati. Nah, itu yang perlu ditalqin. Talqin itu bahasa Arab. Bahasa kitanya diajar. Dengan apa diajar? Dengan kalimat la ilaha illallah. Kembali kepada talqin mayat. Orang sudah dikubur, diajar. Ya. Kalau dua orang malaikat datang kepadamu bertanya, ma rabbuka? Siapa Tuhanmu? Ini diajar untuk menjawab, katakan Allah Tuhanku. Lagi hidup aja nggak hafal-hafal. Ini udah mati baru diajar. Siapa nabimu? Jawab dengan lidah yang fasih, Muhammad nabiku. Siapa imammu? Al-Quran imamku. Kemana kiblatmu? Baitullah kiblatku. Siapa saudaramu? Kaum muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat adalah saudaraku. Ini kubur ini yang dimaksud ini, Bapak Ibu, ada dua. Ada kubur dalam artian syariat, fikih, yaitu yang sudah meninggal, kita kubur di dalam tanah. Dibikin lahat, kemudian tutup papan, timbun sama tanah. Setelah itu kita doakan, nah itu yang dilakukan talqin mayat. Dengan tidak bermaksud menyalahkan, tapi kita lihat, yang dikubur itu siapa? Kuburannya mana? Yang jawab siapa? Bapak Ibu yang saya hormati, bukankah yang jawab itu kan ruh kita? Bukan jasad kita. Yang menjawab itu ruh kita. Maka ketika kita mengucap asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, itu aku bersaksi. Yang bersaksi itu siapa? Aku yang mana? Ruh kita. Yang disaksikannya siapa? Yang disaksikannya Allah. Yang menjadi saksi siapa? Yang menjadi saksi jasad kita. Jadi yang menyaksikan ruh kita,
yang disaksikan adanya Allah, yang menjadi saksi itu adalah jasad kita. Jadi yang menjawab siapa? Ruh kita. Nah, kalau begitu ruh kita lagi kubur di mana? Ini kuburan, Pak. Jasad kita ini tidak ubahnya kuburan. Inilah kuburan berjalan. Kuburan yang dihuni oleh penghuninya dan dia berjalan. Inilah kuburan jasad ini. Jadi ketika terkubur sekarang ini coba tanya. Jangan nunggu dikubur di tanah dulu baru ditanya ma rabbuka, jawab dengan lidah yang fasih. Gimana lidah yang fasih udah dikunci? Artinya keyakinan yang benar. Nah, sedang terkubur nih, kita ini lagi terkubur nih. Ya. Jadi kalau saya ibaratkan Bapak Ibu, yang diri kita yang sebenarnya itu adalah ruh kita. Bukan yang kelihatan. Kalau yang kelihatan ini casingnya, ya banyak orang tertipu Pak, ya. Yang dihormati, yang dihargai cuman casing, tapi isinya nggak dihargai. Makanya dulu pernah ada Luqman Al-Hakim ketika memberi nasihat kepada anaknya, apa kata beliau? Nak, hati-hati kamu menjalani hidup ini. Kenapa ya? Dirimu itu terbagi kepada 3 bagian. Satu bagian yang akan kau persembahkan kepada Allah, satu bagian untuk dirimu sendiri, yang satu bagian lagi untuk belatung. Yang akan kau persembahkan kepada Allah itu ruhmu. Dialah yang bertanggung jawab langsung kepada Allah. Dialah yang merasakan susah senangnya dalam perjalanannya. Dialah yang bertanggung jawab. Itu ruhmu yang akan kau persembahkan sama Allah. Sedangkan amalmu itu untuk dirimu. Jasadmu untuk belatung. Cuman manusia ini banyak lebih mempersiapkan diri untuk dipersembahkan kepada belatung ketimbang dipersembahkan kepada Allah. Yang mau dipersembahkan sama belatung diurus baik-baik. Tapi yang mau dipersembahkan kepada Allah ditelantarkan. Gak dikasih makan, gak dikasih baju, gak diurus. Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi ini adalah kuburan. Jasad kita ini ibarat kuburan. Nah, sedang terkubur sekarang, coba tanya. Mungkar dan nakir bertanya. Iman dan nafsu kita bertanya. Ya. Siapa Tuhanmu? Jawab dengan lidah yang fasih, dengan keyakinan yang benar. Allah Tuhanku. Benarkah kau bertuhan kepada Allah? Sudah kenalkah kau kepada Tuhanmu itu? Jangan hanya ngomong Allah Tuhanku, cuman Tuhan yang kau sembah kau nggak kenal. Kau ikuti nggak perintahnya? Kau tahu nggak di mana dia? Di sini kita diajarkan supaya kita berintrospeksi diri. Jawab dengan lidah yang fasih, keyakinan yang benar. Allah Tuhanku. Saya teringat dengan sebuah kisah Bapak Ibu. Waktu Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu lagi jadi khalifah. Ada laporan anak buah. Alhamdulillah khalifah. Rakyat kita sekarang sudah pada makmur semua. Mereka sudah rajin-rajin ibadah. Tapi khalifah ini tidak hanya menerima laporan saja. Akhirnya si khalifah ini dia menyamar sebagai rakyat biasa. Tidak dipakai baju kebesarannya. Lalu dia turun ke daerah-daerah. Dibawanya satu orang pengawal. Ayo kita turun. Dari kampung ke kampung dia jalan.
ketemulah sebuah rumah. Di rumah itu, Bapak Ibu, ada yang menangis, anak yang menangis dalam rumah yang sederhana. Ya. Alhamdulillah di Lampung Selatan ini sudah ada bedah rumah. Nah, mudah-mudahan tidak ada lagi rumah yang sangat sederhana. Ya. Ini suatu kebijakan Pak Bupati yang perlu kita dukung Bapak Ibu, karena itu untuk kesejahteraan rakyat kita. Ya, mudah-mudahan berhasil dengan baik. Jadi dapatlah ketemulah rumah yang sederhana itu, di dalamnya ada anak menangis. Oleh Sayyidina Umar diketok pintu. Begitu pintu sudah diketok, keluar ibu-ibu. Bu, kenapa anak menangis? Pak, mohon maaf Pak, anak saya ini dari kemarin belum makan. Nggak ada yang kami mau bisa makan. Kami orang miskin Pak. Itu yang sedang dimasak itu apa? Itu batu Pak. Sengaja saya masak air, saya kasih batu. Kalau anak itu nangis, saya tunjukkan. Nak, sabar ya nak. Itu nasi lagi dimasak. Padahal itu batu isinya. Inilah Pak, kami ini orang miskin Pak. Khalifah Umar itu duduk-duduk aja di istananya. Dia nggak tahu dia dengan rakyat kecil seperti saya ini. Dia nggak pernah turun ke daerah, nggak. Dia nggak tahu kalau yang di depan itu Khalifah Umar. Lalu kemudian, sabar ya Bu, nanti kita laporkan sama Khalifah. Lalu setelah selesai, pulang ke istana, langsung dipanggilnya kepala bulognya yang nyimpan barang-barang makanan. Tolong bawa gandum beberapa karung, saya mau antar ke ibu itu. Akhirnya dibawalah beberapa karung gandum, diserahkan kepada ibu. Bu, ini dari Khalifah Umar. Nah, langsung dikasihkan. Ini artinya ternyata memang kadang-kadang laporan itu tidak hanya diterima, tapi perlu ada tabayyun. Nah, perlu ada seleksi kebenarannya. Dah, alhamdulillah dapat satu. Jadi laporan dari anak buah tadi, alhamdulillah sudah sejahtera semua, sudah beriman semua. Ini ternyata masih ada yang kekurangan makanan. Tahulah Umar, rakyatnya masih ada yang kekurangan. Jalan lagi dari kampung ke kampung, dari desa ke desa, itu ketemulah satu padang. Ada anak lagi mengembalakan kambing. Ya, ketemu dengan seorang anak yang lagi mengembalakan kambingnya banyak, ribuan ekor. Ada berapa orang mengembalakan kambing itu. Lalu dipanggillah salah seorang anak, sini nak. Ya Pak, minta kambingnya satu ya. Maaf Tuan, ini bukan punya saya, ini punya majikan saya. Saya cuma hanya menggembalakan saja. Nanti kalau kamu kasih saya seekor kambing, nanti saya potong kambingnya. Nanti bajumu, nanti kita lumuri dengan darah kambing yang dipotong tadi. Kalau kau pulang nanti, majikanmu tanya, mana kambing yang satu? Kok enggak ada? Katakan saja dimakan serigala. Ini buktinya baju saya kena darahnya. Begitu diajar oleh Sayyidina Umar, dites ini, katakan kepada majikanmu, kambing yang satu dimakan serigala. Ini buktinya baju saya berdarah. Bengong anak ini tadi. Ditatapnya wajah Sayyidina Umar itu. Nggak lama sore itu menetes air matanya. Lalu keluar dari mulutnya dia berkata, Tuhan, fa'aina Allah? Fa'aina Allah? Allah di mana? Bukankah apa yang kita perbuat ini diketahui oleh Allah? Kalaupun Tuhan mengajar saya seperti itu, bukankah Allah tahu? Alhamdulillah, anak ini tahu betul kalau imannya sudah masuk ke dalam hatinya. Ini satu contoh Bapak Ibu. Ada lagi contoh yang lain. Ada seorang
ketua panitia. Ini hari besar Islam. Bentuk panitia. Lalu dipanggillah beberapa orang ibu-ibu yang urusan konsumsi. Bu, sini Bu. Nanti kan kita ada acara, ya. Ibu pergi ke pasar, belilah kebutuhan yang akan kita gunakan nanti malam. Kan kita ada acara nanti malam. Belilah kebutuhan apa? Ini ada uang 1 juta. Siapa? Berangkatlah ibu 2 orang pergi ke pasar. Beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, masuk ke mall tadi. Akhirnya sudah selesai, tanya sama kasir. Berapa Bu semuanya? 975.000. Lalu si ibu tadi bilang, Dek, tolong ya Dek, di kwitansinya bikin saja 1 juta, genapkan 1 juta. Iya Bu, kata si kasir. Sudah itu ditulislah ke dalam kwitansi 1 juta. Padahal belanja tadi berapa? 975.000. Lalu stempel toko, kemudian tanda tangan kasir. Pulang, ketua panitia tanya, udah belanja Bu? Sudah. Cukup nggak duitnya? Pas Pak, 1 juta. Ini kwitansinya. Kira-kira ketua panitia percaya nggak? Percaya. Kenapa? Bukti otentik. Kwitansi, tanda tangan kasir, stempel tokoh. Kira-kira ibu itu tahu nggak kalau dia sedang berbohong? Tahu. Kalau dia tahu, kira-kira Allah tahu nggak kalau dia sedang berbohong? Ada nggak orang yang berbuat seperti ini? Kenapa bisa dibuat seperti itu? Nggak sama dengan anak yang pengembala tadi. Kalau anak pengembala tadi berkata, begitu Sayyidina Umar mengatakan, nak, kasih saya kambing 1 ekor, nanti kita potong, lalu darahnya kita lumuri kepada bajumu, nanti kalau majikanmu tanya, mana kambing yang 1, lalu nanti katakan kambing yang 1 dimakan serigala. Ini buktinya baju saya kena darah. Ternyata anak yang masih kecil tadi, yang masih pengembala kambing, ya, menatap wajah Sayyidina Umar, begitu lama ditatapnya, bergeming bibirnya, lalu kemudian netes air matanya, dia berkata dengan lantang, Tuhan, fa aina Allah? Allah ada di mana? Bukankah apa yang kita perbuat dilihat oleh Allah? Akhirnya diusap oleh Sayyidina Umar kepalanya, nak, terima kasih banyak, nak, kamu sudah mendapat hidayah dari Allah. Mudah-mudahan semua ASN yang ada Lampung Selatan ini mendapat bimbingan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi ketika kita bertanya ke diri kita, jangan nunggu dikubur dulu, Pak. Nanti kalau dikubur diapit sama papan, nanti nggak bisa jawab nanti. Tanya sekarang ini, dikubur nih sekarang. Ma rabbuka? Siapa Tuhanmu? Allah Tuhanku. Jawab dengan keyakinan yang benar. Kenali Allah, yakinilah Dia. Makanya kata Syekh Muhammad Jamil, ya, dalam bukunya Tazkiratul Qulub, Tanwirul Qulub, apa kata beliau? Ya ayyuhan nas, idza aradta an takuna 'abdan shalihan nasyitan fi ibadatillah, fala budda laka min muraqabah fi kulli waqtin min awqatika wa fi kulli sa'atin min sa'atika wa fi kulli lailin min layalika wa fi kulli naharin min naharika. Ma ma'nal muraqabah? Al muraqabah an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Wahai semua anak manusia, kata beliau dalam bukunya itu, kalau kau ingin menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah, rajin beribadah, maka Anda mesti bermuraqabah. Bermuraqabah di setiap waktu yang kau lalui, di setiap hari-hari yang kau lewati, di setiap malam yang kau temui.
Apa makna muraqabah? Makna muraqabah, kau sembah Allah seolah kau lihat dia. Kalaupun kau tak melihatnya, tapi paling tidak kau yakini kau dilihatnya. Maka saya bilang iman ini ada 3, ada imannya anak-anak, ada imannya orang dewasa, ada imannya orang tua. Kalau imannya anak-anak, percaya Allah melihat, percaya Allah mendengar, percaya Allah itu ada, itu baru imannya anak-anak. Kalau imannya orang dewasa gimana? Tidak hanya percaya Allah melihat, tapi merasa dilihat Allah. Tidak hanya percaya Allah mendengar, tapi merasa didengar Allah. Tidak hanya percaya Allah itu ada, tapi merasa bersama Allah. Itu orang dewasa. Naik imannya orang tua. Bukan lagi merasa bersama Allah, tapi merasakan ketiadaan diri kita, yang ada hanya Allah. Ketiadaan kita melihat, yang punya basar itu Allah. Ketiadaan kita yang mendengar, yang punya sama itu Allah. Makanya kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Infakkan, serahkan apa yang sudah Allah berikan kepadamu sebelum ajalmu datang. Di kita ini kalau sudah bicara infak, duit, ya. Tapi kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkan apa yang Allah berikan padamu. Apa yang berikan Allah pada kita? Semua. Nggak usah di luar diri, dalam diri kita saja. Kita diberi Allah hayat, hayat punya Allah, serahkan. Kita diberi Allah basar, basar punya Allah, berikan lagi. Kita diberi Allah sama pendengaran, serahkan lagi sebelum ajalmu tiba. Sehingga kita pulang nanti ke akhirat tidak punya apa-apa. Seperti halnya kita lahir nggak punya apa-apa, pulang nggak punya apa-apa. Bapak Ibu yang saya hormati, itu tentang pertama, ma rabbuka, siapa Tuhan. Yang kedua, wa man nabiyuka, siapa nabimu. Sekarang Pak tanya, dikuburin sekarang nih. Jasad di kuburan. Yang terkubur di sini ruh kita. Nah, sedang terkubur sekarang ini, coba tanya, siapa nabimu? Muhammad nabiku. Benar enggak kau bernabi kepada Muhammad? Sudah kenal kepada Muhammad? Bagaimana dengan syariatnya? Kau jalani apa tidak? Kalau hanya berkata Muhammad nabiku, tapi syariatnya tidak kita jalankan, berarti kita bohong, membohongin diri sendiri. Yang kedua. Yang ketiga, siapa imammu? Jawab, Al-Quran imamku. Imam itu Pak, kalau kita sholat, imam berdiri, makmum berdiri. Imam ruku, makmum ruku. Artinya apa? Diikuti. Sudah kau ikuti perintah Al-Quran, petunjuk Al-Quran? Kalau hanya sekedar dibaca tapi petunjuknya tidak diikuti, tidak akan selamat juga Pak. Sebab kita ini sekarang ini ibarat di tengah lautan Pak. Kita ini berada di tengah lautan dunia. Ad-dunya bahrun amik. Dunia ini lautan yang dalam. Banyak manusia yang tenggelam di lautan dunia ini. Tapi ibarat di lautan kita naik perahu, naik kapal. Kapal punya siapa? Punya Nabi Muhammad. Nama kapalnya apa? Islam. Ini kapal. Ya. Lalu di dalam kapal Islam ini ada pedoman. Taraktu fikum amraini lan tadillu abada mastamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan kepada kalian 2 pusaka yang kamu tak akan tersesat selagi berpegang kepada 2 pusaka itu, yaitu Al-Quran dan sunnah rasulnya. Nah ini kompasnya Pak. Di Al-Quran dan sunnah rasul itu ibarat kompas. Jadi kalau kita ikuti, insya Allah sampai selamat kita ke tempat yang dituju. Tapi kalau nggak diikuti, ya namanya nggak diikuti. Seharusnya kita ke utara, nggak taunya kita ke selatan, ya nggak selamat. Nah makanya kalau kita katakan Muhammad Al-Quran imamku, sudahkah kita ikuti petunjuknya? Cuman kadang-kadang Bapak Ibu kita hanya bisa ngebaca zahir kalimatnya, tapi kita belum menemukan petunjuknya. Banyak sekali. Ya, misalnya ini contohnya.
Kalau waktu yang dulu sudah saya jelaskan, petunjuk Al-Quran tentang anak yatim sudah. Bagaimana petunjuk Al-Quran tentang Nabi Musa membelah laut? Pernah nggak dengar cerita ada Nabi Musa belah laut, Pak? Pernah kan? Pakai apa Nabi Musa belah laut? Pakai tongkat, kan hebat tongkat Nabi Musa itu bisa belah laut. Kalau ada duit Pak belilah itu. Nah, bisa kita ngebelah laut juga. Ya, Bapak Ibu, tongkat itu apa sih? Tongkat itu alat berdiri. Ya. Ya, alatnya ibarat orang tua, kalau nggak pakai tongkat nggak bisa berdiri, Pak. Nah, yang mau berdiri itu apa? Tauhid. Itu yang mau berdiri. Alat berdirinya apa? Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Nah, itu yang tongkat Nabi Musa. Belahlah lautan dunia ini dengan tongkat la ilaha illallah. Kalau sudah dibelah, maka timbul jalan. Kalau sudah timbul jalan, lautan ada sebelah kanan, ada lautan sebelah kiri. Lautan sebelah kanan, lautan syariat. Lautan sebelah kiri, lautan hakikat. Berdiri di tengah-tengah, jalan di tengah, pasti selamat. Syariat jalankan, hakikat dipakai. Itu pakai tongkatnya Nabi Musa. Jangan hanya kita berpikir tongkatnya Nabi Musa itu dari stainless, Pak, atau dari batang kopi. Bukan. Ini petunjuk. Ini kan hudalinas, sekuan hudalinas itu satu, gitu. Belum lagi banyak lagi yang lain. Misalnya Ashabul Kahfi. Ya, bagaimana Ashabul Kahfi berada dalam gua? Mana gua? Ini juga gua. Ini gua. Ya. Ada 7 orang Ashabul Kahfi masuk ke dalam gua. Ya, 300 tahun mereka tidur dalam gua itu. Kena sinar matahari, bangun satu, akhirnya yang 6 dibangunkannya. Ya, petunjuknya apa? Nih, ya. Ini Ashabul Kahfi, ibarat, ya. Mana 7 orang? 7 latifah. Latifah qalbi, latifah ruhi, latifah siri, latifah khafi, latifah akhfa, latifah nafsun natiqah, dan latifah kullu jasad. Yang satu mendapat sinar matahari, lalu dia terbangun, ngebangunkan kawannya yang lain. Yang satu mendapat hidayah Allah, lalu dia masuk talqin zikir. Dicarinya guru, minta talqin zikir, belajar zikir dia, dapat hidayah Allah, ngamalkan zikir dia, la ilaha illallah. Sudah diamalkannya, dibangunkannya kawannya yang lain. Mulailah latifah ruh mulai terisi, terbangun, latifah siri terbangun, latifah khafi terbangun, latifah akhfa terbangun, latifah nafsun natiqah terbangun. Bangun semua gara-gara yang satu tadi mendapat sinar hidayah dari Allah. Makanya saya bilang sama jamaah kalau talqin, Bapak Ibu bersyukur kepada Allah. Allah beri petunjuk, mau talqin. Yang mahal itu bukan duit, bukan. Yang mahal itu maunya hati kita belajar zikir, itu yang mahal itu. Banyak orang punya duit banyak tapi enggak mendapatkan zikir. Maka saya bilang mendapatkan zikir itu kalau dikatakan murah sangat murah, dikatakan mahal sangat mahal. Murahnya gimana? Enggak pakai duit. Ada guru yang mentalkin, hati kita mau, waktu tersedia. Nggak pakai duit, nggak pakai mahar-mahar, nggak. Yang penting mau aja, udah belajar zikir, kan murah. Dikatakan mahal, sangat mahal. Banyak orang punya duit miliaran, Pak, nggak ketemu zikir sampai mati. Duitnya banyak, miliaran, tapi nggak ketemu, nggak bisa dapat. Dikatakan jauh, sangat jauh, dikatakan dekat, sangat dekat. Kenapa? Sangat dekat, baru umur belasan tahun sudah aktif mengamalkan zikir, sudah kenal sama Allah. Dikatakan jauh, sangat jauh, umur 90 tahun belum ketemu zikir, kan jauh itu. Jalan di atas dunia 90 tahun lamanya nggak ketemu zikir, Masya Allah. Maka saya katakan, dikatakan dekat, sangat dekat, dikatakan jauh, sangat jauh. Maka bersyukur kepada Allah ketika Allah tunjukkan di hati kita mau belajar zikir, mau kita ngamalkan zikir. Mudah-mudahan semua ASN yang ada di Lampung Selatan ini mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan mendapat keselamatan dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Kemudian yang keempat, ya. Kemana kiblatmu? Jawab dengan lidah yang fasih. Kiblatku Baitullah. Baitullah yang mana? Baitullah yang di Mekah. Itu kiblat tubuh. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti kita carilah. Tanya sama yang ahlinya. Kiblat kita 4, Pak. Yang pertama kiblat tubuh, ngadapnya ke Baitullah di Mekah. Itu kiblat tubuh itu. Nah, kalau Ka'bah yang di Mekah bisa berubah, Pak. Kenapa bisa berubah? Kita sholat di kapal, ngadapnya ke sana. Baru 1 rakaat, kapalnya jalan, muter. Apa kita harus muter-muter juga? Nggak usah. Tapi berubah, nggak apa-apa. Itu sholatnya orang khauf, orang lagi perang. Ya, orang lagi perang kan gitu, imamnya di sana, 1 baris menghadap ke situ, ikut imam, yang baris belakang menghadap ke belakang. Menghadapi musuh sambil pegang senjata. Nanti saf yang di depan tadi, di belakang imam itu, udah selesai naik, baru yang saf yang di belakang menghadap ke kiblat lagi, dia sujud, dan menyelesaikan rakaatnya. Itu sholat khauf. Artinya bisa berubah. Tapi kalau yang 3 nggak boleh berubah sama sekali, Pak. Kiblat hati kemana? Kiblat nyawa kemana? Kiblat rahasia dirimu kemana? Nah, ini perlu dicari, Pak. Kiblat hati kepada sirullah, kiblat nyawa kepada aras Allah, kiblat rahasia kepada nur Allah. Bagaimana cara prakteknya? Bagaimana cara pelaksanaannya? Tanya sama yang ahlinya. Ayo rame-rame kita ngaji ke Arafah. Nah, biar sama-sama kita tahu. Bapak Ibu yang saya hormati, itu kiblat. Sudahkah kau menghadap ke kiblat itu? Kiblat mana? Kiblat nih. Qalbul mu'minin Baitullah. Ini Baitullah yang asli. Menghadap enggak ke situ? Artinya setiap aktivitas kita hadapkan ke sana. Ke mana? Ke kiblat hati. Mana kiblat hati? Banaitu fi jawfi Adam qasran wa sammaituha sadran. Saya bangun di dalam tubuh Adam itu sebuah istana yang kuberi nama as-sudur, hati lapis pertama. Dalam sudur ada qalab, lapis kedua. Dalam qalab ada fuad, lapis ketiga. Dalam fuad ada saqab, lapis keempat. Dalam saqab ada lubban, lapis kelima. Dalam lubban ada sir, lapis keenam. Dalam sir ada sirusir, lapis ketujuh. Dalam sirusir ada nur, lapis kedelapan. Dalam nur ada aku, kata Allah, la ilaha illa ana. Kesana kiblatnya, Pak. Maka disebut lillahi ta'ala. Salat lillahi ta'ala, bekerja lillahi ta'ala, itu ya, ibadah. Ya, jadi kiblatnya ke sana. Kita nolong orang lillahi ta'ala. Lalu kita kita adakan bantuan sama orang lain lillahi ta'ala. Pokoknya arahnya ke sana. Ke situ arahnya kiblat, mengarah kepada kiblat kepada Allah. Terakhir Bapak Ibu, kalau dikubur ditanya, siapa saudaramu? Jawab dengan lidah yang fasih, keyakinan yang benar. Kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat adalah saudaraku. Benarkah? Kalau benar kau saudaramu, kaum muslimin dan muslimat saudaramu, mukminin dan mukminat saudaramu, kamu itu tidak ubahnya seperti satu tubuh. Satu yang sakit semua merasakan. Coba Pak, gigi saya sakit sampai mulut nggak mau makan, Pak. Jangankan mulut makan, telinga ngedengar nyanyian saja udah marah. Ya. Lagi sakit gigi, marah-marah, ada orkes. Jadi gigi yang sakit semua bisa merasakan. Nah begitu juga kita. Yang membutuhkan pertolongan kita tolong. Ya, anak yatim butuh bantuan kita bantu. Saudara-saudara kita di Palestina, tidak bisa kita ke sana, donasi pun tidak bisa, doakan saja. Mudah-mudahan mereka diselamatkan oleh Allah. Nah begitu juga, yang butuhkan bantuan saudara kita, bantu. Insya Allah, Pak Nanang butuh bantuan pemilu 2004, bantu dia. Itu saudara kita. Jangan hanya sekedar saudara tapi nggak mau bantu. Gitu.
Nah, bantunya terserah. Di mana bantunya? Di bilik suara. Mana bilik suara? Bukan bilik suara dari papan. Nih bilik suara. Hati kita itu bilik suara, Pak. Tanya ke hati nurani kita sendiri. Itu bilik suara yang asli. Ya dah. Oleh karena itu, insya Allah kita doakan mudah-mudahan hajat Pak Haji Nanang bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, ya sekali lagi kita berharap mudah-mudahan pertama Lampung Selatan ini menjadi daerah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya lagi ada pantun lagi nih. Nah, tapi mana ini pantunnya? Nah, hari Senin bersih-bersih, pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian dan terima kasih. Maafkan saya jika ceramahnya agak panjang lebar. Bapak Ibu yang saya hormati, kita berdoa mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wal azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jam' ahwali wal afat wa taqdi lana biha ya Allah jamil hajat wa tutahhiruna biha jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna as-salayati min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullah fawqadim faman nakasa fa innama yanqusu 'ala nafsi wa man nawfa bima adallahu Allah fa sayutajran 'azima. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina jaddatina wa li asatizina wa li masyayikhina wa liman habba ilaina wa liman ahsana ilaina wa liman nawainahu minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dosa ayah dan ibu kami, dosa guru-guru kami, dosa orang-orang yang telah berjasa kepada kami. Ya Allah, pada hari ini kami memperingati kelahiran Lampung Selatan yang ke-67. Kami mohon kepadamu ya Allah, berkahilah daerah kami ini. Sehatkan jasmani dan rohani para pemimpin kami. Makmurkanlah rakyat kami, lindunglah kami semua, hindarkan dari segala bala bencana ya Allah. Ya Allah, kebutuhan kami sangat banyak ya Allah, Kau yang maha mengetahui. Penuhilah segala kebutuhan kami. Allahumma ya qadil hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafiyal baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin, irhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina asran kama hamalta 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna wa'fir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, terutama untuk diri saya sendiri. Namun sebelum saya akhiri, saya minta waktunya untuk membacakan pantun saya ini. Nah, saya sudah bikin nih, kalau nggak dibacakan nanti kesal juga saya. Jalan-jalan ke pasar baru, berdiri di simpang menunggu taksi. Tahun depan kita pemilu, semoga Pak Nanang terpilih kembali. Kalian dak kota santri,